Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hemositometer yang beranggotakan saya Sendiri sama Harani. Saya Putra Yuda Bintara. Di sini kita akan menunjukkan video cara penggunaan hemositometer. Seperti yang teman-teman lihat, di samping kiri ini adalah foto dari hemositometer. Singkatnya, hemositometer adalah alat yang digunakan untuk menghitung jumlah sel. Seringnya, hemositometer digunakan untuk menghitung jumlah sel darah. Hemositometer juga memiliki bagian-bagian penting. Yang pertama yaitu pipetoma. Pipetoma juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu pipetoma merah dan pipetoma putih. Untuk fungsinya, pipetoma merah digunakan untuk pemeriksaan eritrosit, sedangkan pipetoma putih digunakan untuk pemeriksaan leukosit. Kemudian ada yang paling penting yaitu kamar hitung, kemudian ada selang penghubung, dan deglas. Cara kerja penggunaan hemositometer adalah: yang pertama, persiapkan sampel. Siapkan sampel darah atau cairan lain yang ingin dihitung selnya. Darah perlu diencerkan menggunakan larutan pengencer agar jumlah sel yang dihitung berada dalam rentang yang sesuai. Yang kedua adalah pengisian hemositometer. Bersihkan hemositometer dan tutup kaca penutupnya. Gunakan pipet untuk menempatkan sejumlah kecil sampel pada area tengah hemositometer di bawah kaca penutup, sehingga cairan menyebar merata ke dalam jaringan kotak-kotak kecil di dalam ruang hitung. Yang ketiga adalah penempatan di mikroskop. Letakkan hemositometer di bawah mikroskop. Mulailah dengan perbesaran rendah untuk menemukan kotak hitung, lalu gunakan perbesaran yang lebih tinggi untuk menghitung sel. Yang keempat adalah penghitungan sel. Hitung jumlah sel yang ada di beberapa kotak besar yang terdiri dari 16 kotak kecil. Lakukan perhitungan pada area yang telah ditentukan, misalnya di 4 sudut di tengah kotak hitung. Yang terakhir adalah catat hasil. Catat hasil hitungan sel tersebut dan hitung rata-rata jika melakukan beberapa kali perhitungan untuk meningkatkan akurasi. Penggunaan hemositometer memerlukan ketelitian agar hasil perhitungan akurat, termasuk memastikan bahwa kaca penutup dipasang dengan benar dan tidak ada gelembung udara dalam sampel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami mendapat tema yaitu penggunaan fungsi dan pemeliharaan kamar hitung atau hemositometer. Di sini saya tidak sendirian, saya ada dua teman yaitu Alda Anjua dan Sabita Luca. Kami dari reguler A akan mempresentasikan hasil kerja kami. Terima kasih. Baik, pada pembahasan kali ini atau presentasi pada hari ini, pembahasan yang akan kita bahas yaitu pertama ada pengertian, kemudian ada fungsi, kemudian ada pemeliharaan, cara penggunaan, dan bagian-bagian. Yang pertama yaitu pengertian dari hemometer. Hemometer syahri adalah alat ukur kadar hemoglobin berdasarkan cara hematin asam dan terdiri dari alat pembanding warna, tabung, pengencer, pipet darah, dan pipet pengencer. Kemudian batang standar yang terdapat dalam alat pembanding warna itu terbuat dari kaca yang tidak dapat memucat. Tabung pengencer yang berupa persegi atau bulat sering mempunyai garis tanda pada kedua belah sisinya. Garis-garis tanda pada sisi pertama menunjukkan kadar hemoglobin dalam persen, dan garis tanda pada sisi lain menunjukkan kadar hemoglobin dalam gram per 100 ml darah. Selanjutnya, fungsi dari hemositometer adalah perangkat standar yang digunakan untuk mengukur jumlah sel darah di sebagian besar laboratorium yang biasa diotomatisasi untuk meningkatkan hasil.
Kemudian juga prinsip hemositometer manual dan otomatis adalah menghitung jumlah sel dengan volume tetap dalam rentang pengukuran yang ditetapkan, yaitu 10,5 sampai 10,6 sel per mililiter. Jika konsentrasi sel dari sampel yang tidak diketahui berada di luar rentang hemositometer, sampel harus disiapkan lagi dengan menambah atau mengurangi konsentrasi sel. Kemudian untuk pemeliharaannya, yang pertama itu membersihkan tabung dengan sikat pembersih. Kedua, sebelum disimpan, pastikan tabung dalam kondisi bersih dan kering sehingga tidak menimbulkan lumut. Kemudian yang ketiga, tidak bisa dikalibrasi apabila ada kerusakan alat dan diganti dengan yang baru. Untuk cara penggunaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya ada cara penggunaan. Sebentar minta tolong Mbak, ini kok ke Zoom ya? Sudah. Selanjutnya ada cara penggunaan. Yang pertama, membersihkan dan mengeringkan tabung hemometer. Lalu yang kedua, mengisi tabung hemometer dengan HCl 0,1 N sampai garis batas 2. Lalu yang ketiga, mengambil darah pada jari manis. Sebelumnya, usap jari terlebih dahulu dengan kapas beralkohol 70%. Biarkan kering. Next. Lalu yang keempat, menekan soft click yang telah disetting pada angka 5 ke jari sampai jarum menembus jari dan darah mengalir keluar. Lalu yang kelima, menghapus darah yang pertama keluar dengan kapas kering. Yang keenam, memipet darah dengan pipet Sahli sampai batas angka 20 atau sebanyak 0,02 ml. Next. Selanjutnya yaitu menghapus kelebihan darah yang melekat pada ujung luar pipet menggunakan tisu. Yang kedelapan, memasukkan darah ke tabung Sahli dan aduk menggunakan pengaduk dan diamkan selama 3-5 menit. Yang kesembilan, mengencerkan dengan aqueous tetes dan demi-tetes sambil diaduk hingga didapatkan warna yang sama dengan warna standar hemometer Sahli. Lalu yang 10, membaca tinggi meniscus permukaan cairan dalam tabung. Lalu yang terakhir, mencatat hasilnya. Next. Selanjutnya ada bagian hemositometer. Yang pertama, next. Ada pengaduk kaca yang terbuat dari kaca seperti yang ada di gambar. Next. Yang kedua, pipet Sahli atau pipet kapiler untuk mengambil sampel darah. Selanjutnya, ada pembersih untuk membersihkan peralatan. Selanjutnya, ada tabung Sahli atau tabung hemositometer. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuda. Silahkan. Untuk nomor 5 adalah kita menampilkan kotak Sahli. Selanjutnya, untuk nomor 6 ada soft click. Next. Nomor 7 ada standar pembanding. Cukup sekian presentasi dari kami.